Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ulfia Rahman dengan NIM F1E119082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce. Nah, memenuhi tugas UTS dari mata kuliah e-business. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu wireless commerce, perkembangan teknologi wireless dan wireless commerce, serta mobile commerce. Yang pertama, apa sih wireless commerce itu? Nah, wireless sendiri adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat yang satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Nah, sebagai gantinya, wireless menggunakan media transmisi untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Commerce sendiri merupakan segala praktik jual beli, pemasaran, penyaluran, dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih, bahwa wireless commerce merupakan segala praktik dari kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan perangkat dengan jaringan tanpa kabel. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi wireless dan wireless commerce. Yang pertama yaitu ada 1G atau AMPS. Nah, jaringan 1G masuk ke Indonesia itu pertama kali pada tahun 1984. Jaringan ini memiliki frekuensi antara 824 MHz sampai 894 MHz. Untuk kecepatannya sendiri masih terbatas, yaitu sampai 2,4 kbps dan sudah diperuntukkan pada ponsel analog. Nah, pada masa ini untuk perkembangan commerce di Indonesia sendiri masih dilakukan dengan cara konvensional, di mana kegiatan jual beli dilakukan secara tatap muka dan terbatas wilayah serta waktu. Berikutnya, untuk generasi kedua ada 2G atau GSM. Untuk jaringan 2G itu masuk ke Indonesia pada tahun 1993. Dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Nah, GSM ini mempunyai frekuensi 900 MHz sampai dengan 1800 MHz. Dengan kecepatan yang masih juga terbatas, dimulai dari 64 kbps sampai 100 kbps. Nah, GSM sendiri merupakan standar pertama untuk teknologi telepon nirkabel digital. Selanjutnya, selama jaringan 2G beroperasi, perkembangan commerce di Indonesia juga ikut berkembang. Yang awalnya masih secara konvensional, namun pada tahun 1996 muncul istilah jual beli online. Dengan adanya penggunaan internet, proses transaksi yang terjadi akan jauh lebih mudah. Namun pada masa ini pengguna internet hanya digunakan sebatas untuk menampilkan produk saja. Untuk transaksi pembayaran tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu secara langsung. Kalau di masa sekarang itu kita menyebutnya dengan sistem cash on delivery atau COD. Kita lanjut, yang ketiga yaitu generasi ketiga ada 3G atau CDMA. Nah, jaringan 3G pertama muncul dan beroperasi di Indonesia itu pada tahun 2006, di mana pada saat itu telepon nirkabel yang dipergunakan dikenal dengan nama smartphone. Jadi pada saat jaringan 3G masuk ke Indonesia itu kita udah kenal yang namanya smartphone. Kecepatan pemrosesan data itu mencapai 2 Mbps. Nah, dengan kecanggihan baru yang ditawarkan ini, maka banyak menarik minat dari para pebisnis untuk memanfaatkan teknologi ini pada commerce mereka. Termasuk di Indonesia sendiri, yang pada waktu itu juga meluncurkan wireless commerce-nya seperti Tokopedia dan Gojek. Nah,
Teknologi wireless ini tentu mencakup seluruh kegiatan, baik pemasaran, penjualan, hingga transaksinya menggunakan media wireless. Yang keempat yaitu generasi 4G. Jaringan 4G pertama kali muncul dan dioperasikan di Indonesia itu pada tahun 2014. Dengan adanya jaringan 4G ini, memungkinkan kita untuk menikmati akses internet dengan kecepatan yang tinggi, yaitu maksimal 100 Mbps, untuk di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan kecepatan yang tinggi ini, membuat pertumbuhan wireless commerce juga ikut berkembang pesat dan makin marak digunakan. Yang terakhir yaitu generasi kelima ada 5G. Nah, kalau untuk 5G, jaringan ini baru muncul di Indonesia itu pada Mei 2021. Nah, 5G menawarkan kecepatan data maksimal hingga 20 Gbps. Untuk jaringan 5G sendiri, di Indonesia pemanfaatannya belum dipergunakan secara luas, hanya sebatas pada perangkat Wi-Fi saja. Baiklah, selanjutnya yaitu mobile commerce. Apa sih mobile commerce itu? Nah, mobile commerce merupakan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile. Nah, mobile commerce sendiri merupakan salah satu tren yang terjadi akibat adanya teknologi wireless commerce. Nah, menurut Mobile Commerce Lab, mobile commerce merupakan sebuah bentuk ekspansi dan pengembangan dari e-commerce ke ranah mobile, di mana proses bisnis, teknologi-teknologi terbaru dapat dilakukan secara mobile. Menurut Corey Jensen, mobile commerce merupakan bentuk transaksi elektronik. Nah, di mana transaksinya itu berbasiskan jaringan wireless, sebagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhusus pada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, dan tablet. Pada mobile commerce ini, proses penjualan dan penawaran barang serta jasa dilakukan secara mobile. Proses pembayaran transaksi juga dilakukan secara mobile melalui internet dan layanan bank, sehingga meminimalkan penggunaan secara tunai. Bahkan proses pemesanan, penentuan lokasi, dan sebagainya juga dapat dilakukan di dalamnya. Kita lanjut, yaitu latar belakang mobile commerce. Setidaknya terdapat 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya mobile commerce, yaitu perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun keduanya yang semakin pesat berkembang. Yang kedua, ada evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Yang ketiga, yaitu adanya dukungan dari berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Yang keempat, ada kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce itu sendiri kepada konsumen dan penjual. Nah, jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya yang berbasis web pada komputer. Yang terakhir yaitu adanya dukungan dari pihak bank. Dengan adanya dukungan pihak bank, baik di Indonesia maupun di dunia, seperti PayPal, nah, hal ini menambah jumlah pilihan layanan mobile commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Berikutnya kita akan membahas keuntungan dari mobile commerce. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, penghematan biaya dan peluang bisnis baru. Dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Mobile commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Nah, selain keuntungan,
mobile commerce, kita juga akan membahas sedikit kerugian dari mobile commerce, yaitu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman mobile commerce. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai salah satu contoh dari mobile commerce, yaitu mobile payment. Seiring dengan perkembangan penggunaan smartphone dan internet yang semakin tinggi di Indonesia, didukung juga dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik, penggunaan mobile payment sebagai sarana pembayaran merupakan suatu solusi yang baik untuk Indonesia. Nah, mobile payment sendiri merupakan salah satu solusi yang baik bagi Indonesia mengingat jumlah pengguna smartphone di Indonesia itu cukup tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 54,68% penduduk Indonesia yang saat ini menggunakan internet, di mana dan 50,8%-nya memiliki smartphone atau tablet. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa potensi penerapan mobile payment di Indonesia itu sangat besar. Nah, peningkatan telepon seluler saat ini sudah banyak digunakan dalam transaksi keuangan dan diperkirakan penggunaannya akan terus meningkat. Layanan mobile payment yang diintegrasikan dengan fungsi perangkat telepon seluler merupakan hasil inovasi teknologi yang dapat membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang usaha. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai wireless commerce. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar.